afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir. Dan lain-lainnya daripada ayat-ayat yang menyuruh agar kita tahu dan mengerti bahwa di dalam kisah langit ada kisah langit, ada juga kisah Allah. Itulah dulu dasar. Kemudian sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memahami, penasaran dengan pemahaman ma'rifatnya, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang bernama Jabir. Beliau bertanya kepada Rasul, an awwal syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Wahai Rasulullah, bahan baku alam semesta ini apa? Ulun betakun lawan pian, bahan bakunya apa? Bahannya asal apa? Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabiyyika. Bahwa bahan baku, bahan asal dari semua apapun yang ada adalah nur nabimu. Bahan bakunya itu adalah disebut dengan hakikat nabimu. Maka Sayyidina Jabir pun gembira dan senang, karena dengan cara itu tadi beliau akhirnya memahami semua yang ada di alam semesta ini bahan bakunya adalah nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau begitu disimpulkan dan diringkaskan, betapa agungnya Rasulullah, betapa hebatnya Rasulullah. Di mana agung dan hebatnya Rasulullah? Karena Rasulullah ini adalah kisah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa sepertinya melihat lawan Allah, kita sepertinya bisa lebih kenal dengan Allah. Kenapa? Karena diulah oleh Allah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti berkat nur Rasulullah kita kenal dengan Allah. Berkat nur Rasulullah kita tahu Allah kuasa. Berkat nur Rasulullah kita tahu Allah itu kaya. Berkat nur Rasulullah kita tahu Allah itu alim. Kenapa? Karena Rasulullah telah nyata disebut orang kaya, dan kekayaan beliau dunia dan akhirat milik mutlak, miliknya beliau. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Milik Rasulullah dunia dan akhirat, milik Rasulullah dunia dan surga serta isinya. Betapa sugihnya Rasulullah. Nah, nampak kita melihat, nyata kita melihat, maka kisah Rasulullah ini menunjukkan akan adanya kisah Allah. Apa kisah Allah? Yaitu kisah kesugihan Allah. Betapa kita melihat Allah itu sugih, betapa kita melihat Allah itu berisi apa-apa. Kenapa? Karena diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alimnya Rasulullah menunjukkan alimnya Allah. Hebatnya Rasulullah menunjukkan hebatnya Allah. Segala akhlak-akhlak yang diperlihatkan oleh Rasulullah adalah kisah tentang akhlaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah pemurah,
kita tahu Allah pengasih penyayang, kita tahu Allah itu begini karena ada yang menampaikan, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Ainu Qatadah, mata daripada sahabatnya Rasulullah yang bernama Qatadah, ketika kena panah keluar, menjulur, hendak gugur, dengan tangan mulianya Rasulullah diambil itu bola mata nang menjulur, dibulikakan lagi oleh Rasulullah ke tempat asalnya, dan kembali seperti semula, bahkan lebih terang daripada asalnya. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Siapa yang memperlihatkan kekuasaan Allah ini, kita kawa melihat, kita kawa menyaksikan Allah itu hebat, Allah itu kuasa. Siapa yang memperlihatkan di hadapan kita? Dialah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi lain juga menyaksikan mukjizat-mukjizatnya Sayyiduna Rasulullah. Maka semua mukjizat-mukjizat Nabi itu adalah cerita yang menunjuk akan kekuasaannya Allah. Mereka melihat Allah kuasa, mereka memandang Allah kuasa, mereka yakin Allah kuasa, karena mereka menyaksikan di hadapan mata mereka sendiri betapa Allah itu kuasa, betapa Allah itu hebat, betapa Allah itu mulia. Maka dari karena itu, sekedar kita orang awam, amalan ringkas yang sederhana yang kita lakukan siang dan malam, pagi dan sore, adalah menyatukan pandangan kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar yang dimunculkan hanya nurnya Rasul, yang ditimbulkan hanya nurnya Rasul, yang ada dan nampak cerita hanya cerita nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan nur Nabi Muhammad itu dengan alam semesta ini oleh ulama seperti tintah dengan huruf hijaiyah. Maka tintah itu bahan baku asal, sedangkan huruf-huruf hijaiyah itu seperti alam semesta. Maka ada alif, ada ba, ada ta, ada sa, ada jim, sampai kepada akhir huruf hijaiyah. Maka silakanlah kita memandang alif, tapi jangan lupakan tintah. Silakan memandang ba, tapi jangan lupakan tintah. Silakan memandang ta, tapi jangan lupakan tintah. Bahkan tintah itu lebih nyata daripada huruf. Kenapa? Karena tintah sebab adanya huruf. Tanpa tintah huruf tidak akan muncul. Maka itu tintah azhar, lebih nyata, lebih nampak minal huruf, daripada huruf-huruf hijaiyah. Barang siapa memandang alif lalu melupakan akan tintah, sungguh hatinya terhijab. Barang siapa memandang ba lalu lupa dengan tintah, sungguh hatinya terhijab. Sungguh alif itu takkan bisa maujud tanpa tintah, ba itu tak akan maujud tanpa tintah. Alam semesta ini, diulah langit, diulah bumi, seperti huruf-huruf hijaiyah. Maka semua itu tanpa nurnya Nabi Muhammad tidak akan maujud, tidak akan nampak. Dinamakan nur bukan artinya cahaya, namun dikatakan bahwa nur karena beliau sebab, beliau lebih nyata, beliau lebih jelas. Karena nur itu sebab segalanya jadi muncul, dan karena nur itu beliau lebih jelas daripada yang lainnya. Seperti tintah tadi lebih jelas daripada alif, seperti tintah tadi lebih jelas daripada ba. Maka pandanglah alif, tapi jangan lupakan tintah. Tintah kawa ada seronganan biar kedada alif, tapi alif tidak akan bisa ada tanpa tintah. Berarti si tintah itu disebut lebih nyata daripada alif. Dari karena disebut lebih nyata dinamakan nur. Bukan arti nur yang di sini yang dimaksud adalah cahaya. Bahkan cahaya lampu, cahaya matahari, semua cahaya, semua terbit min nuri sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, apabila mata hati kita hanya mengada-akan kisah nur Nabi Muhammad, mau cengang ke langit, mau cengang ke bumi, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemanapun kita memandangkan kepada pandangan kita, kita tahu ini adalah nur Nabi Muhammad, maka insya Allah kita akan lebih mencintai nur Nabi Muhammad. Walaupun mata memandang langit tapi langit gak masuk ke hati, walaupun mata memandang binatang-binatang gak masuk ke hati, walaupun mata memandang duit, memandang sendok, memandang piring, memandang makanan, semua tidak masuk ke dalam hati. Karena hati kita kenal dan pinandu, ini asal bahan bakunya apa, ini asalnya apa. Maka yang masuk ke dalam hati kita saat memandang langit adalah nur Nabi Muhammad, saat memandang akan bumi yang masuk adalah nur Nabi Muhammad, memandang cangkir, sendok, binatang dan lain sebagainya, yang masuk adalah nur Nabi Muhammad. Kala yang masuk adalah hanya nur Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mimma siwaya. Aku lebih dicintai, aku lebih diutamakan, aku lebih dinyatakan. Maka dengan berkat kayak itu pandangan kita, kita telah memuliakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Itu adalah langkah. Jalan menuju ke sana, ada satu langkah lagi yang harus kita amalkan untuk berusaha sedapat mungkin, sekuat mungkin menghilangkan kesah diri yang sering muncul tanpa terasa. Orang yang sugih jangan merasa kesah sugih itu kesah dirinya. Orang yang alim jangan merasa bahwa kesah alim itu kesah dirinya. Orang yang bungas jangan merasa bahwa kesah bungas itu kesah dirinya. Lupakanlah segala-galanya. Kesah bungas itu lain unda, kesah alim itu lain unda, kesah sugih itu lain unda, kisah fasih bacaan itu lain unda. Lupakanlah segala kisah yang menunjuk kepada diri. Maka semakin kita melupakan kisah kepada diri kita, semakin Rasulullah bertajalli di mata kita, semakin bertampai dan semakin menampak di mata kita. Ini tafsir batin yang telah dipermankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwasanya kamu itu di sekitar kamu, dekat dengan kamu, nyata benar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari karena itu, mari kita mencoba untuk menghilangkan sebuah kisah atau beberapa kisah yang menunjuk kepada diri kita. Jangan kita herani, jangan kita anggapi, jangan kita taguk kisah-kisah yang menunjuk kepada diri kita. Insya Allah itu awal melangkah. Setelah itu insya Allah kada lagi minta dipuji, kada lagi minta dihormati, kada lagi minta disanjung. Apa yang dipinta mundiri kedada kisah, apa yang diharap-harap mundiri kedada kisah. Walaupun mungkin ketika bulan Maulid, bulan Mi'raj atau bulan-bulan yang lain, dia jadi korek, baca Al-Quran, napasnya panjang, hurufnya fasih, suaranya bagus, tapi dia kadang merasa kisah fasih itu kisah dirinya, kisah bisa itu kisah dirinya. Kuat hatinya memandang ini lain kisah unda, lain kisah unda, lain kisah unda. Semakin kencang dia bilang lain kisah unda, semakin akan nampak tajallinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin nampak kejelasan kenyataan. Yang punya kisah, yang punya hak untuk dikisah-kisahkan hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka dari karena itu, orang-orang yang suka mengesahkan Rasulullah, menceritakan Rasulullah, dan membuat dalam buku mereka karangan-karangan yang mengesahkan Rasulullah, itulah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Perkaranglah maulid-maulidnya Nabi, semua orang-orang soleh yang telah menyatakan isi hatinya dalam buku kecil mereka.
Habib Ali sahibil maulid berkata, ku karang simtud durar tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin. Aku karang ini kisah Rasulullah dari lahir, dari ini sampai Isra Mi'raj, dari semuanya itu aku mengharapkan mengobati rindu-rindunya orang yang asyik dengan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyik dengan cinta mereka kepada Rasul. Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadan nuril mubin. Wa illa fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam. Kalau sebenarnya mau mengesahkan hebatnya Rasulullah, sempurnanya Rasulullah, agung mulianya Rasulullah, wa illa fa anna tu'ribul aqlam an syu'uni khairil anam, enggak mungkin bisa pulpen habis menceritakan betapa hebatnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad, tapi dikarang simtud durar hanya karena ngobati orang yang rindu dan rindu. Betapa rindunya mereka dengan Rasulullah, betapa kepinginnya melihat lebih jelas lagi Rasulullah. Maaf, kalau mereka melihat hambal, melihat Rasulullah, melihat kipas angin, melihat Rasulullah, melihat lampu, melihat Rasulullah, itu yang disebut dengan umpama mata dipejamkan. Ikam pernah melihat kertas yang di hadapan ikam nimba ikam lihati, ikam bapijim, bayangan kertas itu masih ada dalam pikiran, bayangan kertas itu masih nyata dalam pikiran. Ini yang disebut dengan musyahadah. Maka kita melihat kipas angin, melihat Rasulullah, melihat ambal, melihat Rasulullah, melihat lampu, melihat Rasulullah, seperti kita bepijim melihat akan kertas ini. Kalau mata kita buka, lebih jelas kertas ini di mata kita. Bukan beda, waktu bepijim dengan bebincalak sama, bedanya hanya satu. Bepijim kada jelas, benampak mata dibuka lebih jelas. Maka arti rindu, kalau bepijim ingin lagi hati ini untuk ziyadatul wudhu, ya Allah perlihatkanlah kekasih kami, tampayakan kekasih kami lebih nyata. Sekarang kami melihat kipas angin, kami melihat kekasihmu, melihat alam, melihat kekasihmu, seperti bepijim melihat kertas. Nanti Allah akan memperlihatkan lebih jelas Rasulullah. Maka orang yang rindu dengan Rasulullah, maka mereka suka baca maulid, manaqib Rasul, sirah perjalanan hidupnya Nabi. Kalau kita melihat mikrofon bepijim, nah mikrofon ini namanya disebut dengan kita melihat dengan mata hati kita. Nanti kalau pak mata berbuka, ini yang disebut dengan ru'yah. Maka kala itulah terobati rindu, kala itulah enggak ada lagi makom rindu. Kala mata berpejam, rindu membara seperti seseorang yang dalam jeruji penjara. Kayak apa cara ini hendak membuka besi yang menghalangi akan hatinya. Ya Allah, katanya, perlihatkan kekasih kami. Kami sudah bisa melihat di kipas angin, bisa melihat di hambal, tapi belum jelas ya Allah. Perlihatkan lebih jelas, kami rindu lebih jelas, kami rindu lebih jelas. Katanya Allah, terus rindumu kau tanamkan di hatimu, terus dan terus. Maka suatu saat bila rindunya tinggi dan membara, tidak menutup kemungkinan akhirnya Allah perlihatkan kekasih Allah yaqadatan, di alam jaga, di waktu dia enggak tidur, dia melihat wujudnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Maka orang itu diberi kelebihan melihat Rasulullah di alam jaga. Apa? Karena rindunya. Karena rindu, bahasanya mungkin penasaran hatinya. Kayak apa inya bisa melihat, kayak apa inya bisa melihat. Sekarang matanya masih terdinding, hatinya masih tekalang tirai tipis, yang belum bisa jelas melihat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad.
belum lebih nyata lagi melihat Rasulullah. Walaupun sudah bisa melihat tapi masih belum jelas, belum nyata. Dia ingin minta tambahan lebih jelas, tambahan lebih jelas, tambahan lebih jelas. Maka dari karena itu rindunya pun membara. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa untuk memandang, karena sesungguhnya alif tak mungkin mendinding tinta, ba tak mungkin mendinding tinta, ta tak mungkin mendinding tinta. Tinta nyata dan nyata. Hanya kita yang kadang-kadang lengah, asyik dengan alif tak melihat tinta, asyik dengan ba tak melihat tinta. Padahal tinta nyata dan jelas, sangat amat jelas. Mudah-mudahan Allah beri kita cinta kepada Rasulullah, dan orang yang mencintai Rasulullah itulah orang yang mencintai Allah. Orang yang menjunjung perintah Rasulullah itulah orang yang menjunjung perintah Allah. Orang yang memuji Rasulullah itulah orang yang sama memuji dengan Allah.